SMP Negeri 3 Welak terletak di Lamba, Desa Pongwelak, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Gaudensius Francisco de Passionis, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Makassar. Saya adalah seorang guru IPA di SMP Negeri 3 Welak, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut ini akan saya tampilkan video praktik pembelajaran yang saya lakukan di kelas 8 pada materi sistem pernapasan pada manusia dengan submateri mekanisme pernapasan dan frekuensi pernapasan. Pada pembelajaran ini saya menerapkan model discovery learning dipadukan dengan metode diskusi dan percobaan sederhana. Dan saya juga menggunakan media berupa video. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Oke, luar biasa. Bagaimana kabar hari ini? Oke, baik dan sehat? Oke, baik. Jadi karena kita semua baik, semua sehat, semua semangat, maka kita wajib apa? Mengucap apa? Mengucap syukur kepada Tuhan dan memulai pembelajaran kita dengan berdoa. Pak minta ketua kelas maju dan memimpin kita dalam doa. Semuanya mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Izinkan saya membawakan doa ini secara Katolik. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan batin kita untuk berdoa. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami berterima kasih atas kepadamu, atas hari-hari yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami berkumpul di sini guna memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Selanjutnya Pak akan mengecek kehadiran Masri, Lembu, Evaristus, Rana. Jadi tidak boleh lagi ngobrol, siapkan bukunya. Hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan IPA disingkirkan dari atas meja. Jadi yang boleh ada di atas meja hanya buku catatan IPA, buku paket, bahan ajar, dan alat tulis. Tepuk semangat. Oke, luar biasa. Semuanya semangat, silakan duduk. Nah, hari ini sebagai motivasi di awal pembelajaran kita setelah tepuk semangat. Nah, ada kutipan motivasi di awal pembelajaran ini, bunyinya seperti ini. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Kalian ini masih semangat belajar kan? Nah, berarti kita ini pemilik masa lalu atau masa depan? Oke. Kira-kira siapa yang masih ingat pertemuan sebelum ini kita belajar tentang apa? Yang masih ingat, acungkan jari ya. Organ pernapasan pada manusia. Organ pernapasan pada manusia. Sepakat? Oke, kita sudah bahas organ-organ pernapasan apa saja. Bernapas itu apa, respirasi itu apa. Masih ingat kan kalau bernapas ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama menghirup, yang kedua
Yang pertama menghirup, yang kedua menghembuskan. Coba diingat lagi proses bernapas. Ayo hirup napas. Oke, hembuskan. Lagi hirup, hembuskan. Oke. Nah, ada tidak yang pernah hitung, mungkin lagi kosong waktu di rumah, tiba-tiba mau hitung 1 jam itu saya bernapas berapa kali, 1 menit saya bernapas berapa kali? Ada yang pernah hitung? Tidak pernah toh? Nah, saat duduk saya bernapas berapa kali, saat berdiri saya bernapas berapa kali dalam 1 menit 1 jam? Apakah bernapas kalau lari berbeda dengan saat jalan? Tidak pernah kepikiran kan? Oke, nah hari ini coba lihat gambar yang menjadi persepsi kita hari ini. Siapa yang bisa jawab itu gambar orang lagi apa itu? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Bisa serempak jawabnya. Orang sedang apa itu? Oke, sedang berlari apa tadi? Vera? Sedang berlari dan terengah-engah. Oke, siapa yang pernah jogging di sini, lari pagi? Angkat tangan. Oke, kalau sudah durasinya cukup, sudah lumayan lama, nafasnya siapa yang bisa tirukan? Nafasnya bagaimana? Ya, coba siapa yang bisa? Ini Afila dengan Gunawan, coba berdiri. Kalau sedang capek berlari, bagaimana nafasnya? Oh ya, sepakat. Oke, itu namanya terengah-engah. Apakah kalau kita hanya duduk seperti ini, kita terengah-engah? Tentu harus ada aktivitas fisik yang berat, baru nafas kita berubah. Ya tidak? Iya. Dan itu namanya frekuensi pernapasan yang akan kita pelajari hari ini. Jadi hari ini topik kita melanjutkan yang kemarin. Nah, sebelumnya babnya tetap sama, sistem apa? Pernapasan pada manusia. Tapi pertemuan hari ini di hari Selasa 13 September 2022, pertemuan kedua membahas apa itu? Mekanisme pernapasan dan frekuensi pernapasan. Nah, di setiap pembelajaran, untuk pembelajaran hari ini juga ada tujuan pembelajaran yang hendak kita capai. Di sini ada berapa tujuan? Oke. Pembacaan yang pertama, melalui video peserta didik dapat membedakan mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut dengan benar. 2. Melalui percobaan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat bekerja sama dalam menyelidiki frekuensi pernapasan pada manusia dengan teliti. 3. Melalui diskusi kelompok, studi literasi dan menyimak video, peserta didik dapat menganalisis faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan manusia dengan kritis. Jadi pembelajaran hari ini begitu penting, kita jadi tahu, oh ternyata pernapasan itu ada tekniknya, ada jenisnya. Selama ini kan kita hanya tahu bernapas, kita hanya tahu oh bernafas, hirup, hembus. Oh ada jenisnya, oh ada frekuensi yang bisa dihitung, ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi kita bisa mensyukuri Tuhan punya kebaikan bahwa ternyata kita bernapas itu ada hal-hal luar biasa yang terjadi dalam sistem pernapasan itu. Ini kita belajar dengan model discovery learning dan menggunakan metode diskusi, percobaan, dan kita akan melakukan 2 aktivitas LKPD, mekanisme pernapasan dan frekuensi pernapasan, dan akan dipresentasikan. Oke. Terus untuk penilaian, seperti biasa ada berapa jenis penilaian? 1. Penilaian apa? 2. Penilaian pengetahuan. 3. Oke, penilaian sikap itu kita nilai apa saja? Tanggung jawab, percaya diri. Untuk mengecek kemampuan awal akan memberikan 1 soal untuk mengecek kemampuan awal kalian. Nah, di sini kita cek bersama jawabannya. Frekuensi pernapasan yang paling tinggi terjadi pada aktivitas
Yang mana kira-kira? Siapa yang pilih jawaban A? Oke, ada yang pilih A, satu orang. Yang pilih jawaban B? C, 4 orang. D, oke, lumayan banyak. Jadi variasi jawabannya beragam. Jadi terlihat di sini karena ini masih belum dimulai pelajarannya, kemampuan awal yang dicek. Jadi memang masih sebagian besar masih menjawab salah. Ya. Nah, untuk membuktikan itu setelah pembelajaran ini pasti kalian tahu jawaban yang benar. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Jadi ada 2 video yang akan kita nonton sebagai stimulus untuk pembelajaran hari ini. Nah, ini videonya orang sedang melakukan apa? Yoga atau meditasi ya. Nah, posisi tubuhnya seperti itu. Perhatikan pernapasannya. Exhale saja tanpa Anda harus mengatur seberapa banyak hitungan dari udara yang Anda hirup dan Anda hembuskan. Jadi di video kedua kita nonton orang yang aktivitasnya berbeda. Dia berlari. Coba lihat nafasnya bagaimana itu. Jadi tahap kedua dari kegiatan inti hari ini adalah problem statement. Berdasarkan video tadi, buat beberapa daftar pertanyaan, 1 orang 2 pertanyaan yang berhubungan dengan mekanisme pernapasan dan frekuensi pernapasan. Lalu nanti dikemukakan di depan kelas. Ada yang sudah buat satu? Ada. Oke, Pak minta 1 orang 2 pertanyaan. Ayo. Sudah semua? Sudah. Oke, sudah. Maka kita cek sekarang. Pak minta 4 orang untuk bertanya. Siapa yang bisa ajukan tangan? Siapa bisa? Kalau bisa maju. Ya. Ini untuk melatih percaya diri, jadi harus maju. Apa pertanyaan Tuan Kera? Apakah frekuensi pernafasan orang yang sedang yoga berbeda dengan orang yang sedang berlari? Oke, apakah kita catat? Apakah frekuensi Frekuensi pernapasan orang yang yoga berbeda dengan yang berlari? Begitu, berbeda dengan yang berlari. Oke, mantap. Silakan dulu. Siapa lagi yang mau tambah pertanyaannya? Rana, silakan. Bagaimana cara mengetahui frekuensi pernapasan? faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi pernapasan manusia? Apa perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut? Nah, luar biasa, tapi sudah bisa mengkritisi video tadi. Nah, pertanyaan ini sebentar, karena kita pakai model discovery learning dalam belajar, kalian sendiri akan menemukan jawabannya. Maka kita akan beralih ke tahap yang keberapa sudah? Ketiga ya? Oke. Baca. Data collection. Oke, maka di tahap ketiga ini kita mulai bergabung dalam kelompok. Ada berapa kelompok di situ? Kelompoknya masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Kelompok 1 Alvera, keduanya anggotanya bisa dilihat Warta Jundui Menita Eca Nabang. Sudah semua? Sudah. Oke, selanjutnya Pak akan membagikan LKPD ke setiap kelompok.
bersama dulu di LKPD-nya, sedangkan bahan ajarnya sudah dibagikan di pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, kita simak dulu video. Nah, di pernapasan dada, seperti namanya, pernapasan dada merupakan pernapasan yang dibantu oleh otot dada atau otot antar tulang rusuk di sini. Ini adalah jenis pernapasan yang biasa kita lakukan. Ya, kalau kita sebagai umat manusia, standby aja, badan kita otomatis melakukan pernapasan dada. Proses dari pernapasan dada itu seperti saat inspirasi, itu otot tulang rusuknya akan berkontraksi. Hal ini membuat volume rongga dada terisi oleh udara. Nah, hasilnya nanti dada kita mengembang. Saat ekspirasi, otot antar tulang rusuknya itu berrelaksa. Beberapa faktor yang mempengaruhi medial otot mata untuk meningkatkan atau menurunkan ritme pernapasan adalah usia, aktivitas, jenis kelamin, suhu tubuh, serta posisi tubuh. Kita akan bahas satu persatu agar kita menjadi lebih jelas tentang faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan manusia. Yang pertama adalah usia. Jika kita perhatikan, bayi memiliki frekuensi pernapasan yang lebih cepat dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini disebabkan karena bayi masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, sehingga membutuhkan energi yang lebih banyak untuk mendukung tumbuh kembangnya. Nah, yang kedua adalah aktivitas. Semakin berat aktivitas seseorang, maka frekuensi pernapasan pun akan semakin meningkat. Kita akan praktikkan itu, semua anggota kelompok akan memperhatikan. Kita mulai dari kelompok 1. Oke, kita mulai dari kelompok 1 untuk praktik mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama, pernapasan dada, letakkan tangan di dada. Oke. Hirup udara dalam-dalam dengan mengembangkan dada. Ayo hirup. Rasakan apa yang bergerak dari otot tulang rusuknya, lalu dihembuskan. Oke, sekali lagi. Hirup udara dalam-dalam, lalu dihembuskan. Oke, itu namanya pernapasan dada. Sekarang pernapasan perut. Letakkan tangan di perut. Oke, hirup udara dalam-dalam dengan mengembangkan perut. Oke, lalu dihembuskan. Oke, itu namanya pernapasan perut. Jadi harus diingat apa-apa yang berperan dalam kedua jenis pernapasan itu dituangkan dalam LKPD. Bisa kelompok 1? Bisa. Oke, selanjutnya kelompok 2. Oke, setelah melakukan praktik mekanisme pernapasan dada dan perut, selanjutnya kita praktik frekuensi pernapasan. Jadi kita akan menghitung frekuensi pernapasan dari 2 orang setiap kelompok, 1 laki-laki, 1 perempuan. Jadi Pak akan membagikan stopwatch. Kelompok 1 ini stopwatchnya. Kelompok 2 ini stopwatchnya. Jadi ada duduk, berdiri, dan berbaring. Semuanya dilakukan dalam waktu 1 menit. Bisa? Kita mulai dari kelompok 1 untuk posisi pertama, posisi duduk. Tangannya di sini supaya jadi dihitung 1 kali hirup, 1 kali hembus itu dihitung 1. Supaya gampang hitung saat hembus. Oke, ini untuk mulainya. Entar berdiri supaya atau duduk saja, tekan, silakan ditekan. Dimulai 1, 2, 3. Oke, selanjutnya posisi tubuh berdiri.
sudah melakukan percobaan, itu sebagai contoh. Selanjutnya kelompok 2, 3, 4 melakukan hal yang sama seperti kelompok 1. Kita mulai dari posisi tubuh pertama, posisi duduk, tangan taruh di hidung. Yang hitung waktu siap? Ya, hanya 2 orang satu kelompok yang sudah ditentukan. Kelompok 4 itu berarti murni dengan Sofio, yang lain mencatat. Oke, silakan untuk pengulangan pertama, waktu 1 menit dimulai dari sekarang mulai. Oke, posisi berdiri. Buat yang sama, pengulangan pertama, tangan taruh duduk. Silakan dimulai dari tangan taruh di hidung. Silakan dimulai dari sekarang mulai. Silakan dilaporkan sempat berapa ditulis. Oke, ditulis. Maura tekan, ya ayo lari. Ya. Silakan dihitung Maura. 1 menit jalan santai dari sekarang. Jalan santai. Sekarang mulai. Selesai kita masuk ke dalam kelas. Setelah kita melakukan percobaan di dalam kelas dan di luar kelas, saatnya semua hasilnya diolah. Jadi pertanyaannya hanya 6 nomor, sangat sedikit. Silakan didiskusikan menggunakan sumber-sumber yang tersedia. Ada Chromebook, ada bahan ajar dan buku. Silakan dimulai dari sekarang.
Oke, setelah mengumpulkan data dan mengolah data, kita lanjut ke tahap kelima, verification atau verifikasi. Maka kita akan melakukan kegiatan presentasi. Jadi dimulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Presentasinya akan dinilai. Jadi harus menunjukkan sikap percaya diri dengan suara yang jelas. Kemampuan untuk mengkomunikasikan harus ditunjukkan karena akan dinilai. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Ketua yang di tengah didampingi bertanya. Kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1 pada LKPD 1. Silakan disapa dulu teman-temannya dan menjawab pertanyaan. Selamat pagi teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil jawaban kelompok kami. Proses inspirasi diawali dengan berkontraksinya otot antar tulang rusuk menyebabkan terangkatnya tulang rusuk. Keadaan ini menyebabkan rongga dada membesar sehingga tekanan udara di dalam dada menurun dan paru-paru mengembang. Paru-paru yang mengembang menyebabkan tekanan udara rongga paru-paru menjadi lebih rendah dari tekanan udara luar. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Mekanisme proses inspirasi pernapasan perut diawali dengan berkontraksinya otot diafragma, sehingga diafragma yang semula melengkung berubah menjadi datar. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Data hasil percobaan. Posisi tubuh duduk. Laki-laki rata 17,5, perempuan rata 18. Posisi tubuh berdiri. Laki-laki rata 17,5, perempuan rata 17. Posisi tubuh berbaring. Laki-laki rata 18,5, perempuan rata 18. Laki-laki memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi. Pada umumnya, laki-laki lebih banyak membutuhkan energi, sehingga memerlukan oksigen yang lebih banyak daripada perempuan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menurutmu, apakah kegiatan tubuh memengaruhi frekuensi pernapasan dan mengapa demikian? Ya, karena orang yang banyak melakukan kegiatan memerlukan lebih banyak energi dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan kegiatan. Sekian dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kelompok 4 menjabarkan tentang pengaruh aktivitas tubuh terhadap frekuensi pernapasan. Kelompok lain mungkin ada yang mau mencoba memberi pertanyaan? Selain jenis kelamin, posisi dan aktivitas tubuh, faktor apa lagi yang mempengaruhi frekuensi pernapasan? Berdasarkan faktor-faktor yang pernah saya baca, faktor lainnya adalah umur dan suhu tubuh. Oke, jawabannya benar. Sebenarnya ini ada di video juga tadi ya. Jadi umur mempengaruhi frekuensi pernapasan. Begitu juga suhu tubuh. Saat suhu tubuh sedang dingin, suhu dingin, tubuh itu membuat kita melakukan pernapasan yang lebih tinggi. Frekuensinya lebih tinggi saat suhu sedang dingin. Mengerti kelompok 2? Oke, ada lagi? Tidak ada? Pas. Selanjutnya kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4 dan kelompok 4 ini. Mungkin ada yang mesti mau bertanya? Oke, kelompok 3 silakan maju. Apa pertanyaannya? Jika laki-laki sedang duduk dan perempuan sedang berlari, manakah frekuensi pernapasannya lebih tinggi? Oke, tadi kan kita bilang laki-laki punya pernapasan itu lebih tinggi, ya tidak? Ya. Tapi kita bilang juga kalau yang berlari frekuensi pernapasannya itu lebih tinggi daripada duduk. Nah, pertanyaan dari kelompok 3, kalau laki-lakinya hanya duduk, meskipun dia laki-laki tapi hanya duduk, perempuan yang berlari mana yang lebih tinggi? Menurut kalian yang berlari atau yang duduk? Berlari.
meskipun dia perempuan, seperti faktor jenis kelaminnya perempuan, tapi aktivitas tubuh ini sangat mempengaruhi. Tadi kalian lari, rasa tidak? Waktu lari, pernapasan lebih ini. Oke, paham kelompok 3? Oke, selanjutnya sebelum menutup dengan kesimpulan, kita lihat apa yang ada di slide. Jadi pernapasan tadi ada berapa jenis? Pernapasan dada dan pernapasan perut. Itu lihat, pernapasan dada itu tulang rusuk yang berperan, sedangkan kalau pernapasan perut yang berperan itu otot diafragma. Iya, itu perbedaannya. Lalu apa faktor-faktor yang mempengaruhi? Ada usia, posisi tubuh, suhu, aktivitas atau kegiatan, jenis kelamin. Tadi sudah ingat, kalau berdiri itu lebih tinggi frekuensi dibanding duduk. Kalau berlari lebih tinggi dibanding duduk. Berjalan lebih tinggi dibanding duduk. Berjalan dan berlari mana lebih tinggi? Berlari. Oke. Paham sampai sini? Oke. Selanjutnya, setelah pembelajaran hari ini, siapa yang berani menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang berani? Frekuensi setiap orang berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan tersebut antara lain jenis kelamin, posisi tubuh, kegiatan atau aktivitas tubuh. Selain itu, frekuensi pernapasan juga dipengaruhi oleh umur dan suhu tubuh. Oke, itu untuk frekuensi. Mantap, bentar. Bagaimana dengan mekanisme? Siapa bisa? Proses bernapas selalu terjadi antara dua siklus, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Manusia dapat melakukan dua mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada, rongga dada mengembang saat menghirup udara dan mengempis saat menghembuskan udara. Sedangkan pernapasan perut saat menghirup Apa yang berkontraksi? diafragma. Ya. Kalau Saat mengempis dia berelaksasi. Oke, tepuk tangan. Mantap, kesimpulan sudah benar. Kita ulangi lagi, pernapasan ada dada dan perut. Frekuensi dipengaruhi oleh umur, apalagi aktivitas, posisi, iya, jenis kelamin. Oke, mantap. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan penutup. Siapkan kertas, tulis nama ya. Satu kertas saja. Kita akan mengevaluasi pemahaman setelah pembelajaran hari ini. Soalnya ditampilkan di slide. Silakan dikerjakan. Tadi sudah bedakan mekanisme pernapasan, menyelidiki frekuensi pernapasan, dan menganalisis faktor-faktornya, dan melakukan percobaan. Kita sudah melakukan itu semua, sudah post test. Sekarang kita akan menanyakan perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Ada dua jenis emotikon di sini yang mewakili perasaan senang dan sedih. Siapa yang senang setelah mengikuti pembelajaran hari ini menunjukkan dua jempolnya. Oke. Siapa yang bisa mengutarakan mengapa senang? Siapa yang bisa? Oke, kelompok satu dulu deh. Maju. Mengapa senang dengan pembelajaran hari ini? Senang karena ada prakteknya dan juga karena bisa maju dan mempresentasikan semua jawaban di depan kelas dengan penuh percaya diri. Mungkin ada lagi yang mau mengutarakan? Karena saat kita mengikuti pelajaran ini, kita dapat membagi ilmu bersama teman-teman, dan kita juga dapat melatih kepercayaan diri kita agar bisa maju ke depan. Selanjutnya kita mengumumkan kelompok yang menunjukkan kinerja terbaik. Jadi semua ketua kelompok silakan maju. Hari ini kelompok terbaiknya diraih oleh kelompok 3. Selamat
ini dibagi dengan kelompoknya, ini dibagi dengan anggota kelompoknya. Tepuk tangan kita, tepuk tangan kita semua. Oke. Untuk materi selanjutnya itu tentang gangguan sistem pernapasan. Jadi di rumah itu tugasnya hanya belajar, ya, supaya pas mengajar tentang gangguan sistem pernapasan bisa mudah dipahami. Bisa? Bisa. Oke. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai, kalian sangat luar biasa. Pak kasih remote pantun untuk kelas ini. Buah durian, buah jambu. Lebih enak lagi buah duku. Teruslah tambah wawasanmu dengan belajar dan baca. Izinkan saya membawakan doa ini secara Katolik. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas perlindungan, kesehatan, dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pelajaran pada siang